akan ada pengumuman penting, informasi penting. Tapi sebetulnya yang kita penasaran banget gitu ya, dari It's Me BCL 2017 and now it's 2022. It's 2020 tapi 2 times. Ya kan? Tapi itu sebetulnya transformasinya seperti apa sampai ada Blossom Council? Blossom. Sebenarnya aku dan Hagai kita berdiskusi mencari judul buat this intimate concert in Singapore, my first international concert, solo concert ever. Why we pick Blossom? Kenapa kita pilih Blossom sebagai judul? Karena aku yakin teman-teman di sini juga mungkin, aku rasa Indonesia juga ya, dan mungkin Singapura, Malaysia juga tahu. Dari sejak 2017 tentunya ada sebuah perkembangan dalam diri aku. Dulu mungkin aku nyanyi nggak pakai dancer segala macam, terus akhirnya aku memutuskan bisa pakai dancer, memutuskan juga menggandeng Ronald Steven untuk bergabung sama my team untuk jadi music director. Abis dari situ, tapi then things happen. 2020 terjadi. Kita semua tentunya mengalami sebuah perubahan besar dalam hidup, dan buat aku mungkin double gitu ya. Satu sisi aku kehilangan seseorang yang menjadi sosok yang amat sangat mensupport karir aku dan banyak sekali membantu aku dalam menjadi diri aku yang kemarin itu gitu ya. Dari situ aku berusaha bisa bertahan, berusaha bisa bangkit. Dari 2020 aku dulu dari situ bilangnya, dari aku terjatuh aku bisa merangkak, bisa berdiri dan melangkah lagi. Itu yang aku keluarkan di mungkin sekitar tahun 2020 ya, akhir ya, pertengahan itu aku mulai dengan konsep melangkah lagi. Dalam arti aku ingin teman-teman bisa menyaksikan perjalanan aku, perjuangan aku untuk bisa menemukan diriku lagi, tapi dengan versi yang mungkin sudah banyak perubahan, mindsetnya sudah berubah. Dari 2020 itu aku terus berusaha untuk membuat karya, berusaha untuk terus berkembang, sampai akhirnya aku di 2022 ini dengan segala perjalanan yang sudah dilalui, aku merasa aku siap untuk mengatakan this is the time buat aku blossoming gitu ya, siap buat aku memperkenalkan inilah diriku yang baru, inilah diriku dengan segala apa yang sudah dilalui sampai ke sekarang. I'm ready to blossom. Jadi kenapa kita pilih judul Blossom? Karena itu terkait dengan perjalanan hidup aku, dan mudah-mudahan this new me, aku yang blossoming ini bisa terus berjalan terus, dimulai dari si international concert ini di Singapura, bisa terus berkembang terus dan nggak menyerah, dan kalau dikasih badai juga terus bisa blossoming dan blossoming terus. Amin, amin. Ini kalau sekarang kan tanggal 6 Juli gitu, kayak cuman sebulanan lagi nih ya persiapannya nih. Benar. So far gimana nih persiapan? So far deg-degan ya. Kayak excitement dan deg-degan itu bersatu gitu. Di satu sisi kan ini juga pertama kali ya aku mau bisa nyanyi di konser di internasional ya, di Singapura gitu ya. Di satu sisi I'm excited, dan aku juga ingin aku yang ingin berbagi, this is aku yang baru. Kita excited menyiapkan ya, dari kreatifnya sendiri, dari mulai Bapak ini dengan musik. Jangan tegang dong, Nak. Dia yang paling tegang justru ya. Nikinya di mana? Enggak, tenang. Kan tahu sendiri Ronald ya, hebat banget gitu bikin aransemen musik waktu kemarin di dari mana kita itu ya, Asian Games kan, Ronald bikin musiknya. Jadi dari situ aku ngajak Ronald, dan aku yakin nih Ronald bisa memberikan sebuah warna baru sama aku yang barunya ini. Hagai pun dari It's Me BCL sudah terlibat, we become friends sudah dari Habibie Ainun ya, dari Habibie Ainun sampai ke sekarang. Jadi kayak they all know me very well. Jadi kita excited untuk menyajikan sesuatu yang baru, dan tentunya ada yang baru, adalah Gen Z di sini ya. Gen Z banget ya. Karena BCL masih relate sama Gen Z gitu. Bener. Ini dia. Bener. Salah satu yang aku dari awal melihat di X Factor ini, anak emang super talented. Aku ngeliat aura bintang, makanya aku kekeh banget nih kayaknya untuk dapatnya boys untuk di mentorin di X Factor, dan akhirnya menjadi juara dong. Gitu dan itu dia. I see Alvin nanti ya. I see all the potential in him. Jadi ini semua
buat aku konser ini kita persiapkan dengan hati. Ya. Selalu ya, aku selalu dengan hati. Orang-orang yang terlibat pun semuanya adalah teman-teman yang memang sudah mengenal aku, yang tahu perjalanan aku. Because this is intimate concert juga, Ya. jadi aku juga pengen bisa connected to the audience nantinya gitu. Ini bukan yang berapa kita ada, bukan yang kayak berapa puluh ribu orang gitu ya, bukan yang sebesar itu. Tapi I make sure these 2 days orang bisa merasakan apa yang aku sampaikan dan aku juga can get the energy from the audience. Ya. Jadi kita excited menyiapkan dengan ini kan baru ya, memperkenalkan aku yang baru nih deg-degan tapi excited karena I've been through a lot juga gitu. Jadi aku pengen juga orang bisa ngeliat nih bangkit dari keterpurukan tuh seperti apa sih. Nah itu mudah-mudahan bisa tercapai, bisa dilihat di Blossom di konser ini. Luar biasa, itu kayaknya memang yang kita lihat tuh transformasinya BCL dari 2017 aja. Itu kayaknya banyak banget memang gitu. Nah, sekarang diterjemahkan melalui konser Blossom ini. Nah itu kerjanya dia nih. Otaknya di sini nih. Iya dong. Coba Hagen. Tegang. Disiapkan untuk Blossom konser ini. Ini kreativitas itu akan seperti apa sih konser ini nih? Sebenarnya karena aku ngikutin Unge dari first solo konsernya di Jakarta 2017, tapi kita waktu itu kolaborasi sama director dari LA. Ya. Kemudian habis itu 2020 kita bikin konsep Melangkah Lagi, Iya. ya kan. Kemudian ini jadi kayak sebenarnya di 2018 ada kolaboratif konser, itu terakhir kali BCL konser tapi kolaboratif di KL. Jadi ini solo konser internasional pertama memang di Singapura, dan harus next step lagi karena next chapter, next step, dan banyak yang berubah gitu. Blossom tadi Unge udah ceritain bahwa memang dianya sendiri mau merepresentasikan Blossom itu. Nah ketika turun ke lagu, Ronald bergabung sama BCL 4 tahun. Ada beberapa gradasi perubahan selama 4 tahun dari sisi musik. Tapi dari sisi performance juga udah ada konsep-konsep yang kalau dulu BCL kita taunya ballad, Ya. Manis gitu ya. apa namanya, Menyayat hati. Menyayat hati. lalu kirim aku malaikatmu, ya kan? Tapi kemudian Menyayat juga tapi sih. tapi tiba-tiba ada, walaupun tetap ada lagu-lagu yang chordnya Unge yang sangat ballad dan love songs gitulah kita sebutnya, tapi dari 2017 sudah ada Aku Wanita, ada Dance Tonight gitu. Ya. Jadi secara apa ya, archive lagunya juga berbeda Ya. gitu. Nah ini kan jadi PR gitu. Kalau kita di 2000 misalnya kita compare gitu ya, kita tidak meng-compare apple to apple, tapi kalau dari It's a BCL belum ada Dance Tonight di playlistnya BCL, ketika masuk Dance Tonight aja, terus ada Dance Tonight dan harus masukin Dance Tonight, tapi harus masukin Harta Berharga. Ya. Itu kan dua hal yang berbeda dan susah, tapi harus jadi satu irama karena misalnya gini, kita dulu baca novelnya BCL 2017, urutan ceritanya gini-gini. Baca yang sekarang urutan ceritanya harus berubah. Ya. Jadi ketika arrangement lagunya, misalnya teman-teman yang sering nonton BCL live gitu, apakah itu nonton di festival atau nonton di acara-acara komersial yang ada gitu, kita udah tahu nih pakem BCL kalau nyanyi urutan lagunya kurang lebih ini gitu. Songlisnya kayak begitu gitu ya. Tapi ini beda gitu. Oke. Jadi apa namanya, lagu yang dipakai buat closing It's BCL sekarang kita pakai jadi buat opening. Opening. Gitu. Jadi Oh, wow. emang secara urutan lagu itu juga berubah. Nah itu kita kemas dalam beberapa segmen gitu, yang tiap segmennya tuh merepresentasikan perjalanan Unge at least dari 2020 sampai 2022. Oh, Jadi- 2 tahun tapi banyak banget ya nih. Yes. Banyak perjuangan. Dan bunga tetap jadi simbol. Simbol. Ya, makanya Iya. Blossom gitu kan. Blossom ya, karena namanya bunga dan aku suka sekali dengan bunga. Oh iya iya. Gitu, Pas jadi pas. Blossom gitu. Dan mungkin kalau aku boleh tambahin ya, sebenarnya kan aku tuh selalu di saat aku tampil, yang penting buat aku tuh bukan hanya suara, bukan hanya lagu, tapi keseluruhan dari performance, Ya. gitu, looknya, visualnya. Jadi harus bisa menghibur dan sampai ke hati orang itu dari lirik lagu, dari suaranya, dari musiknya, dari visualnya, dari the whole concept. Ya. Gitu. Jadi yang pasti kalau BCL konser, ya itulah yang akan disajikan. Kita pengen sesuatu yang bisa memanjakan telinga dan juga memanjakan visual mata. Gitu. Jadi ya mungkin dari situ ya kita nggak bisa terlalu bocorin
Intinya sebelum banyak hal-hal nggak bisa. and storytelling ya. Storytelling. Karena sekarang era social media semuanya kan harus instagramable, jadi harus ready to Gitu post ya. gitu. Jadi kita memastikan bahwa kalau kita yang post kita bisa kayak pilih fotonya, tapi kalau bisa penontonnya nge-post kita harus memastikan bahwa apa yang ada di panggung it's instagramable enough gitu. Jadi enak dilihat, enak didengar Ya. gitu. Karena itu sebenarnya emang konsepnya BCL. Ya. Sesimpel itu, enak dilihat dan enak didengar. Ya. Gitu. Karena nggak bisa salah satu doang. Benar. Gitu. The whole package ya. The whole package. Bundling kayak RWS ya. Bundling. Oh iya dong, pasti. Harus bundling gitu. Harus bundling. Dan kita juga memang bekerja sama tim-tim selain ada aku sama Ronald yang bantu nge gitu, tapi kita juga ada Hamada yang memang jadi koreografernya BCL. Kemudian ada Isya Hening yang akan membuat visual dan ada Mimo Permadi yang akan membuat stylenya. Jadi the whole thing itu akan menciptakan image Blossom yang ada di otaknya dia, dan aku juga belum 100% bisa menerjemahkan. Really? Oh jadi Gradual sampai bulan depan nanti kita akan mendapatkan itu Oke. gitu kan. Pasti kan kita ada perkembangan, Iya, iya, kayak iya. lucu ini, ada referensi baru, jadi kita juga nggak tapi berarti fleksibel. untuk konsep Blossomnya sendiri semuanya datang dari ini. Baru Dari diterjemahkan ya, jadi dia kayak konsep gitu dia ya. biasa cuma bilang gue mau gini gitu, Ah. di situ kita akan oke, Nah, coba terserah maksudnya deh apa ya? gimana. Oh. Karena buat aku everything tuh harus selalu ada ceritanya. Ya. Semuanya kan harus ada filosofinya nih gimana Ya. sih? Ya. Apa? Kalau misalnya kita mau membuat sesuatu tuh harus ada yang emang kita ingin sampaikan. Ya. Kalau buat aku Blossom ini kayak memperkenalkan aku yang baru. Yang baru. Kalau kemarin kan It's Me BCL gitu. Kayak ini loh aku loh BCL gitu, karena mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada part of my life yang orang nggak tahu. Nah sekarang ini aku ngerasa dari tahun itu sampai sekarang aku tuh banyak disaksikan oleh publik Ya, gitu kan. semua orang Apa mungkin udah pada tahu yang gitu terjadi ya. sama hidupku itu udah tahu. Iya. Tapi jadi apa yang aku bisa lakukan ya aku memperkenalkan diriku yang baru yang mungkin journey-nya banyak yang orang nggak tahu nih seperti apa, hasilnya ya ada di Blossom. Nah. Dengan konsep ini. Yang aku penasaran banget juga itu secara musik nih. Kita ngomong sama Ronald nih ya. Ini Kalau kan ini nggak banyak ngomong, banyak bekerja. banyak bekerja dia, benar. Tapi nih Nat ya, BCL punya konsep dia pengennya Blossom. Diterjemahkan melalui kreativitasnya Hagai. Lu menerjemahkan melalui musikalitasnya, ya. Vibe-nya sendiri akan seperti apa sih memang Blossom concert ini, which is yang intimate concert gitu. Gimana jelasin ya? Yang pasti semua arahan itu datangnya dari ini. Jadi dari tahun 2018 itu saya join di tim ini, ada banyak diskusi lah, feeding ideas satu sama lain gitu. Jadi kayak contoh mungkin kalau bisa di-compare langsung tuh konsernya It's Me BCL, Ya. itu kan dari orkestra banget gitu ya. Nah begitu kesini kita saling feeding ideas. Kita lihat nih misalkan di konser mana di internasional gitu ya, nggak internasional lagi loh ini, tapi terus gimana caranya kita bisa translate ini. Ya. Dan along the way dari 2018 ke sini kita udah punya tim yang baru sekarang, tim musiknya yang sekarang kita pakai, kita main bareng gitu ya, dan itu udah developing step by step sebenarnya. Jadi ada repertoire baru, ada komposisi baru. Nah untuk di relasi ini pastinya kita nggak bisa gitu-gitu doang kan ya, jadi Ya. harus ada elemen of surprises. Apalagi 2 malam loh. Iya benar. Ya kan? Kayak Raga bilang sampai sekarang pun belum 100% form gitu, bentuk Oke. tahun belum, cuman Tapi bagus, itu akan banyak elemen of surprises nantinya gitu kan? Iya. Justru. Lu juga terkejut ya. Nah, tapi yang pasti kenapa ada Ronald gitu ya? Kenapa? Karena buat aku Ronald itu bisa menerjemahkan apa yang aku mau dengan cara yang aku juga suka terkejut. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi dalam arti mungkin kita kebayangin mau aransemen lagu ini jadi gimana. Dia tuh selalu memberikan sesuatu yang baru, yang muda, dengan sound-sound baru. Misalnya aku minta, oke Mat, pengennya ada sound nih, kita ngomongin agak sedikit teknis ya jadinya. Ada sound seperti ini, feel-nya seperti ini, maunya seperti ini. Dia even bikin lebih dari apa yang aku expect. Gitu, jadi buat aku ini memang soundnya Ronald ini udah gak diragukan lagi ya, aransemen musiknya Ronald. Dan kita juga dengan bandnya kita juga yang dengan, I think itu top-topnya musisi di Indonesia lah ya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kita ada nantinya ya kalau di kepalaku ya, kita ada yang menyayat hati, kita ada yang jatuh cinta, Catat guys. jatuh guys, tolong diolah terus.
mau dance juga hayu. Jadi it's fun, it's entertaining, yet it's very you can feel it to the heart.